Jangan tumbang hanya karena sebuah hinaan, tapi jadikan hinaan itu mengubah hal yang mustahil menjadi berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang hati kita tuh langsung nyut aja gitu ya kalau tiba-tiba kita ngedengerin orang gak suka sama kita, orang menghina kita. Padahal kalau teman-teman tahu jumlah antara orang yang gak suka dengan orang yang suka itu biasanya akan jauh lebih banyak orang yang suka. Cuma orang yang suka tuh emang diem-diem aja karena memang orang baik tuh gak banyak ngomong. Nah kalau orang yang gak suka biasanya akan mencari mangsa dan jamaah untuk ikut gak suka sama kita. Yuk 2025 kita mencoba untuk bermain ranah yang bukan ranah kita, nggak usah dipikirin ya. Kita bermain di ranah yang bisa kita kendalikan aja, yaitu pikiran dan ucapan kita. Nah tadi rencananya hari ini Bunda itu mau tayangin tentang meskipun gaji pas-pasan itu akan selalu aman kalau kita punya pasangan dengan 4 kriteria. Cuman qadarullah sekali lagi Bun Ai tayangin yang ini dulu ya. Insya Allah nanti di next video bakal Bun Ai bahas secara lengkap. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah kasih sehat dan kasih waktu, minggu depan kita akan bahas yang jauh lebih berat gitu ya materinya. Kalau hari ini kayak minggu perkenalan Bun Ai untuk ngatur waktu supaya bisa upload aja di setiap hari. Sama kita ngosong-ngosongin file dulu, kita uploadin karena memang handphone Bun Ai memorinya nggak besar. Nah ini performnya Baby Agni nih dia ya di Perseni Ancol. Tapi yang mau Bun Ai bahas tuh bukan performnya. Yang pertama yang mau Bun Ai bahas biayanya. Kenapa kita harus wajib nabung, sisihkan uang kalau kita dapat income tambahan, jangan terburu-buru belanja yang nggak penting. Karena ini tadi, dalam hidup kita akan selalu menemukan biaya-biaya tak terduga, bener nggak? Jujur Bunda itu kadang salut sama teman-teman yang menyisihkan dana tak terduganya kayak 50.000, 100.000, 150.000. Karena dari evaluasi budget ya Bunda itu belum pernah merasakan yang namanya dana tak terduga di bawah 800.000. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman, gak apa-apa banget kalau misalnya kita nganggarin di 100.000, 50.000 karena memang mungkin ya hari ini income-nya cukup di sana. Bahkan untuk metode 2025, Bunda itu gak menyisihkan dana tak terduga. Karena jujur dari income tetap kita udah berkomitmen sekitar 45% kita save ya. Jadi untuk 2025 juga kan Bunda sering sharing ya, kita lagi slow motion untuk ekonomi. Jadi ya udah kita nggak ada dana tak terduga. Terus caranya gimana Bun Ai? Ya sudah. Pertama modal bismillah, yang kedua selalu berusaha. Jangan bismillah aja, pokoknya harus berusaha. Dan jiwa koleris ya Bun Ai harus diaktifkan bener-bener. Karena kan koleris tuh biasanya penyuka tantangan. Jadi kalau udah kelihatan nih weekend atau misalnya ada acara, mau ada biaya tak terduga, yuk putar gimana caranya. Kita harus cari income tambahan. Tapi kalau belum ada gimana Bunda? Ya udah nggak apa-apa, bobol tabungan. Emang kenapa? Tabungan sendiri, nabung sendiri, uang sendiri, kepake buat kebutuhan sendiri. Ya udah jangan stres sendiri kalau pas lagi keluar gitu ya teman-teman. Oke, kembali lagi di video. Jadi kayak pergi gini nih anak TK. Ini Baby Agni sama Elvano ya. Ini admin SMC-nya Bun Ai. Tahu ya kalau yang ikut SMC yaitu Bunda Zoya, kita satu TK. Tapi bukan di TK-nya Bun Ai. Kenapa? Karena sebagai ketua yayasan Bun Ai itu memang mengeluarkan peraturan anak guru, anak kepala sekolah, anak pemilik atau siapapun itu yang kaitannya sama alunan ilmu itu nggak boleh sekolah di sana untuk asas keadilan. Nah 2025 juga sih sebenarnya kita lebih hemat nih untuk Abang Rafa karena kan dapat makan gratis kan. Ini waktu Bun Ai mendampingi Menteri Mutia Hafid untuk makan gratis. Mungkin videonya udah pernah tayang ya teman-teman. Jadi di sini Bun Ai tuh mau info aja bahwa kita itu boleh berhemat tapi tetap harus gitu tahu porsinya. Dan anak-anak ini jangan sampai berpikir yang pertama, mindset yang pertama Bun Ai tanamkan sama anak-anak, mencari uang itu susah. Bun Ai itu ganti dengan apa? Dengan kalau misalnya yang pertama cari uang itu mudah kalau Allah kasih ruang. Bagaimana Allah bisa kasih ruang kalau ibadah kamu gak kurang? Nah itu selalu Bun Ai tanamkan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa kesusahan itu bisa jadi keimanan kamu yang kurang. Kalau kamu lagi ngerasa sulit banget mungkin ibadah kamu yang sedikit. Bunda selalu kasih gitu deh pokoknya.
Pokoknya uang tuh mudah kalau misalnya iman kamu terus bertambah, ibadah kamu bertambah-tambah, pasti Allah kasih mudah. Karena uang itu kadang-kadang cuma jembatan kita ingin membeli sesuatu. Ya kalau memang sudah rezeki tanpa kita harus membeli, itu bisa kok datang sendiri. Kadang-kadang Bunda kasih mindset seperti itu. Nah ini Bunda lagi jalan-jalan di mall yang kemarin Bunda juga sempat sharing. Ini harga mainannya mulai dari 4.000 sampai 10.000. Dan alhamdulillah beli 50.000 itu free masuk ke dalam wahana permainan. Cuma karena memang Bun Ai kemarin itu udah sering bolak-balik, terus Bun Ai juga up di Instagram. Jadi orangnya ini baik banget. Setiap Bun Ai datang nggak usah beli mainan juga nggak apa-apa. Masuk aja ke playgroundnya. Yang kedua, mindset yang nggak pernah Bunda tanamin sama anak-anak adalah hemat itu berat. Jadi Bunda selalu bilang hemat itu nikmat, hemat itu prestasi. Dimana orang-orang bisa keluar uang dengan hal-hal nggak penting dan balik jadi pusing. Kita bisa ngeluarin uang tetap bahagia, tapi kita balik itu tetap kaya raya gitu teman-teman. Jadi Bunda selalu ngasih tahu kayak gitu. Kayak mereka tuh kalau Bunda ngambil video terus up konten, itu tiba-tiba misalnya ada tawaran kayak gini kan, udah Bu masuk aja permainan. Nah itu hal-hal yang kecil tapi Bunda sharingkan sama anak-anak. Lihat ya, dengan cara kita produktif, dengan cara kita membantu orang, dengan cara kita untuk bersinergi gitu ya, memberikan manfaat, maka Allah kadang-kadang memberikan kita tambahan nikmat. Kalian bisa main tanpa harus beli lagi mainan setiap minggunya. Kalian punya wahana main gratis, sama seperti kita ke Jungle Land tiba-tiba dapat tiket tahunan gratis. Itu adalah cara Allah memberikan rizkinya. Jadi Bunda tanamkan hal itu sama anak-anak. Yang ketiga, tapi sebelumnya Bunda minta maaf karena mengecewakan teman-teman, Bunda Ai makan di produk boykot. Karena jujur Bunda Ai kirain ini dari Indonesia, jadi nggak kena produk boykot. Ternyata ada yang ngingetin waktu Bunda posting, Bunda itu boykot loh. Padahal jujur ya, Bunda itu nggak pernah makan di sini. Ya, udah 4 tahun 5 tahun juga nggak pernah nginjek ayam-ayam boykot. Cuman karena ini deket sama wahana permainan dan anak-anak ribut lapar banget, akhirnya Bunda beli. Terus ada tulisan Indonesia. Bunda pikir bukannya produk boykot ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Dan mindset yang gak pernah Bunda tanamin sama anak-anak adalah kamu harus terlihat kaya. Karena Bunda selalu yakin gitu ya bahwa kekayaan adalah yang ada di dalam diri. Sementara kaya itu hanya nampak. Jadi orang mungkin mandang kita kaya, tapi kekayaan sesungguhnya itu adalah yang di dalam diri. Contoh misalnya hari ini kita bisa pakai baju bagus, kendaraan bagus, tapi masih berhutang, plus hidup kita nggak tenang. Nah itu yang bahaya banget ya. Jadi Bunda selalu tanemin jangan takut terlihat miskin atau dinilai miskin. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah yang kita punya betul-betul. Orang yang punya deposito banyak, reksadana tinggi, atau misalnya properti yang banyak, itu emang nggak kelihatan karena kan nggak dibawa-bawa. Jadi itulah kekayaan sesungguhnya. Kalau kaya itu gampang banget. Bikin orang lihat kita kaya tuh gampang banget teman-teman. Tapi kembali lagi, ini adalah mindset atau parenting yang Bunda jalankan di rumah tangga. Boleh disetujui atau juga enggak ya. Kita sharing-sharing aja ya di video ini. Nah tadi di Burger King ya, Bunda sebut merek, Bunda belinya lewat aplikasi. Sehingga jauh lebih murah. Jadi 150.000 itu udah dapet ayam 8, minum 8 kalau nggak salah ya. Pokoknya Bunda perginya itu berdelapan. Jadi keluarga intinya Bun Ai sama adik dan anaknya adik dan anaknya. Jadi kita berlapan tuh udah kenyang banget seharga 150.000. Kalau kita bandingin sama yang ada di menu kasir gitu, itu memang agak jauh sih harganya. Nah ini memang playgroundnya nggak terlalu besar ya teman-teman, cuman ya anak-anak happy aja sih karena kita udah diskusi gitu dari rumah. Dan apapun gitu Bunda selalu yakin bahwa anak tuh akan paham karena dari dulu dia di kandungan juga kan. Dia belum lahir kita sering komunikasi kan. Oke, sebelumnya Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Jangan lupa untuk like, komen positif, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Kalau teman-teman punya ide konten, boleh langsung tulis di kolom komen. Barakallahu fiik. Untuk 7 hari di minggu depan sebenarnya udah ada ide konten karena teman-teman udah banyak yang DM Bun Ai ya. Cuma kembali lagi Bun Ai benar-benar masih agak kesulitan nih ngatur waktu
dengan 3 yang sekolah, 1 si baby, plus baby ini beda banget sama abang dan kakaknya gitu. Jadi bener-bener nggak bisa ketinggalan Bun Ai. Nggak apa-apa ya, barokallah ya, kita berkarya untuk anak, tapi saat ini anak butuh kita, jadi ya tetap prioritasnya ke anak. Oke, kembali lagi ya. Selanjutnya adalah mindset yang nggak pernah Bun Ai tanamin sama anak-anak adalah bersedekah itu haruslah mewah, haruslah banyak. Enggak. Jadi Bunda selalu aja tanemin bersedekah itu bisa aja lewat hal-hal yang mudah. Kadang-kadang mohon maaf tidak bermasuk ria, Bunda sama Pak suami tuh sering banget habis Isya kita keluar gitu ya. Anak-anak pas lagi istirahat dijagain Bang Rafa. Kita keluar, kita cari orang yang jualannya itu mohon maaf tidak pakai kendaraan alias dipikul, yang dagangannya masih banyak, terus kita beli. Ya mungkin secara kebutuhan kita nggak butuh, secara yang kelihatan kita kayak pemborosan, tapi sebenarnya enggak. Coba deh, kita bisa aja melakukan pemborosan, misalnya lagi jalan-jalan kayak gini, ya udah kita makan di resto dengan budget yang memang sebenarnya bisa kita keluarin gitu ya, tapi kita alihkan untuk budgetnya itu sedekah. Itu kan akan jauh lebih berkah ya teman-teman, akan jauh lebih menyenangkan banyak orang, akan jauh lebih bermanfaat. Sama kayak di sekolahnya Bun Ai ya, di TK-nya Bun Ai, itu kalau infak nggak boleh lebih dari 5.000. Kenapa? Khawatirnya anak-anak itu berpikir infak itu harus 5.000, dan kalau 500 dia akan malu. Jadi kalau di TK-nya Bunda tuh memang kalau lagi ngitungin uang infak tangannya sampai hitam-hitam banget. Karena memang banyak recehan. Terus langsung jadi sultan ya, siapa yang mau tukerin recehan buat parkir. Sama ya, nabung juga di sekolahnya Bunda itu nggak lebih dari berapa ya, 200.000 kalau nggak salah per minggu. Enggak deh, berapa gitu. Pokoknya kalau Bunda udah agak lupa sih, karena memang semua udah dihandle sama tim ya. Jadi udah ada tim TK, ada tim bimbel, ada tim TPQ. Jadi Bunda biasanya terima laporan di 2 minggu, di per tanggal 10 atau di 2 minggu sekali, itu aja. Jadi fokus memang Bunda udah di yayasan, karena udah nggak bisa bolak-balik gitu kan. Tuh baby Ezwar asal nggak lihat ibunya dia pasti nangis. Dia di rumah juga sama begitu. Jadi mengajarkan anak tentang uang itu memang kita harus memberikan ruang. Ruang apa? Ruang berdiskusi. Kita info. Kita juga jangan mengajarkan anak hidup di atas kemampuannya. Tapi dia harus tahu kemampuan orang tuanya segini. Dan anak-anak kalau mau kebahagiaan kira-kira bisa disubstitusi dengan hal apa? Contoh, kita mau jalan-jalan nih ke hotel misalnya. Tapi nanti kita makan malamnya kita bawa ya pakai telur dadar atau nugget misalnya ya teman-teman. Pokoknya kita harus jujur sama anak, tapi jangan membuat anak itu seolah-olah tuh merasa dirinya tuh beban gitu ya. Jangan ya. Oke, jadi dia aja bisa sharing di hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ini Bun Ai lagi di Mall Mco Playland. Jadi katanya minggu ini terakhir. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.